Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan dan penjualan bocah 4 tahun di Makassar. Rumah Sakit Bayangkara enggan memberikan informasi hasil otopsi Prada Hairul yang diduga tewas dianiaya seniornya. Kita intip pembuatan kue merah, makanan khas suku Kajang yang disajikan saat acara besar. Empat pelaku penculikan dan penjualan bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka merupakan pasangan suami istri. Terungkap Pasutri itu sebelumnya melakukan penjualan terhadap 9 bayi. Sorakan warga tertuju pada 4 orang yang memakai baju tahanan dan tangan terborgol ketika mereka digelandang petugas di Mapolrestabes Makassar Senin siang. Ya, warga geram dengan tindak kriminal para penculik bocah perempuan berinisial BR. Oleh polisi, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka SY sebagai pelaku utama menculik bocah dari Taman Pakui Sayang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Lewat media sosial, ia menjual korban seharga 3 juta rupiah pada tersangka NH. Oleh NH, bocah BR dijual pada tersangka AS dan MA seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya pasangan suami istri itu menjual korban pada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. SY sebagai pelaku utama membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambuko, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook dengan akun Hirumani Rohim Bismillah. Pembelinya atas nama NH dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Terungkap Pasutri tersebut telah melakukan perdagangan anak dengan korbannya sebanyak 9 bayi di luar korban BR. Sementara NH 3 kali menjadi perantara adopsi secara ilegal. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya BR dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar 2 November lalu. Saat itu korban menemani ayahnya berolahraga. CCTV merekam saat korban dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Hampir sepekan hilang, bocah itu ditemukan di pedalaman suku anak dalam Kabupaten Merangin, Jambi pada 8 November lalu. Diduga korban dibawa ke pedalaman Jambi oleh wanita yang menculiknya, lalu dijual pada pasangan suami istri di kota Sungai Penuh. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Usai menangkap dan menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita di Makassar, polisi mengungkap modus penculikan yang dilakukan pertama kali oleh Sri Yuliana di Taman Pakui Sayang. Ternyata pelaku memanfaatkan 2 anak kandungnya sebagai pancingan untuk mendekati korban. Bocah 4 tahun berinisial BR yang diculik oleh Sri Yuliani di Makassar pada 2 November ditemukan di wilayah pedalaman Kecamatan Nalo, Kabupaten Merangin, Jambi. Setelah menetapkan 4 tersangkanya, polisi mengungkap modus awal penculikan tersebut. Dari hasil penyidikan, Sri Yuliana memanfaatkan 2 anak kandungnya sebagai umpan atau pancingan. Kedua anak Sri mendekati korban yang sedang bermain di Taman Pakui Sayang. Setelah mereka akrab, Sri mengajaknya pergi ke Indokos di Jalan Abu Bakar Lamboko, Makassar. Yang kita ungkap ini pertama dari salah satu tersangka yang berasal dari Makassar sendiri. Dia menggunakan modus yaitu kebetulan tersangka ini punya 2 anak kecil, 2 anak kandung yang digunakan oleh tersangka sendiri untuk melakukan umpan terhadap korban. Ya, karena dari hasil penelusuran sementara yang bisa kita ungkap
saat ini ada 11 korban, ada 12 korban, selain korban sendiri. Polisi saat ini sedang berkomunikasi dengan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri untuk menelusuri jaringan tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ribuan siswa SD dan SMP di Maros mendapat bantuan berupa seragam sekolah dan uang tunai. Bantuan senilai 1 miliar rupiah diberikan kepada keluarga kurang mampu agar tetap semangat dan tidak putus sekolah. Murid SD dan SMP berbaris di ruang pola di kantor Bupati Maros. Mereka secara bergilir menerima bantuan seragam sekolah dan uang tunai yang diberikan secara simbolis oleh Bupati Maros Khaidir Syam serta pejabat pemerintah lainnya. Bantuan ini diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Maros untuk 4.967 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak menerima bantuan dari program Indonesia Pintar. Pada tahun 2025, Basnas menggelontorkan dana 1 miliar rupiah untuk bantuan tersebut. Kuota bantuan setiap sekolah berbeda-beda, tergantung besaran zakat dan infak yang dikumpulkan para guru. Anggaran hari ini kurang lebih 1 miliar, karena masing-masing penerima manfaat diberikan 200.000 per orang, dengan jumlah 4.967 orang, maka angka yang dikeluarkan kurang lebih menuju 1 miliar. Per sekolah itu dapat berapa? Per sekolah dibedakan berdasarkan zakat infak sedekah masing-masing guru. Jadi ada yang dapat 50, ada yang dapat 90, ada yang dapat 5 orang, ada yang dapat 20, bervariasi karena hakikatnya zakat infak sedekah guru-guru yang disalurkan untuk muridnya. Diharapkan bantuan ini dapat memberikan semangat bagi siswa untuk bersekolah dan mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Raisa Habu melaporkan dari Maros.